Setiap awal adalah langkah menuju akhir, dan dunia telah lama memulai langkah-langkah menuju kehancurannya. 14 abad yang lalu, di tengah gurun tandus, seorang lelaki bangkit membawa cahaya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wahyu pertama yang turun di Gua Hira, sejarah manusia berubah. Tapi tahukah kalian bahwa sejak itulah kiamat telah dimulai? Rasulullah bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain." Aku diutus dan kiamat seperti dua jari ini. Jarak antara beliau dan kiamat sedekat dua jari. Dunia berubah dari zaman kegelapan menuju cahaya, dari penyembahan berhala menuju sujud kepada Rabb semesta alam. Tapi sejak hari itu, sejak wahyu pertama, jam pasir akhir zaman mulai menipis. Bukan di masa kita dimulai, melainkan di masa beliau diutus. Dan kini, kita berada di ujung yang paling rapuh. Ketika cahaya ilmu meredup, dan manusia mulai mencintai dunia, tanda-tanda itu pun bermunculan satu persatu. Ulama pergi, bukan digantikan, tapi dilupakan. Ilmu hilang bersama jenazah mereka. Yang tertinggal hanya kebisingan dari lisan-lisan bodoh yang berani memfatwakan sesat dan diikuti oleh jutaan yang tak tahu arah. Musik lebih digemari daripada Al-Quran. Zina dianggap cinta. Khamr berganti nama jadi gaya hidup. Wanita berpakaian tapi telanjang. Tubuh jadi komoditas, bukan lagi kehormatan. Masjid menjulang indah, ber-AC, berlampu kristal, tapi kosong dari jiwa dan sujud yang khusyuk. Dan di zaman yang serba terbalik ini, seorang ibu melahirkan seorang anak yang kelak memperlakukannya seperti budak. Ibu dibentak, ayah dipermalukan, orang tua menjadi beban di mata anak-anaknya. Budak melahirkan tuannya. Itulah tanda bahwa fitrah telah koyak. Langit menurunkan hujan, tapi bumi tak lagi subur, tanah tetap gersang, seolah keberkahan telah dicabut. Dan waktu terasa melesat begitu cepat. Hari terasa seperti jam, minggu seperti hari. Kita hidup, tapi terburu-buru menuju akhir. Gedung-gedung tinggi dibanggakan, tapi akhlak makin runtuh dan dalam. Zaman memang berganti, bukan hanya pakaian dan bangunan, tetapi juga hati manusia. Ada masa ketika yang jujur dianggap pendusta, yang amanah dicurigai, dan kebenaran terasing di tengah lautan opini. Itulah zaman fitnah. Fitnah syahwat yang tak lagi disembunyikan. Fitnah syubhat yang dibungkus dalil dan dikemas modern. Yang bodoh diberi panggung, yang fasik diberi kekuasaan. Pemimpin zalim tersenyum di layar kaca. Sistem hukum rusak, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Keadilan ditukar dengan loyalitas. Dan yang lebih gelap dari malam, ketika fitrah manusia dikaburkan. Pria menyerupai wanita, wanita menyerupai pria. Identitas menjadi pilihan, bukan anugerah. Penyimpangan dijaga undang-undang, dilindungi budaya, dirayakan oleh dunia. Normalisasi LGBT dan gender netral menghapus batas ciptaan Allah atas nama kebebasan dan cinta. Fitnah menyelimuti zaman, bukan karena cahaya tak ada, tapi karena manusia menolak untuk melihatnya.
Ketika dunia menjadi kampung kecil, jarak tak lagi berarti. Pasar dari timur dan barat bersatu di ujung jari. Digitalisasi menyatukan segalanya, kecuali hati manusia. Kita hidup di zaman global, tapi tak lagi punya arah. Manusia berlari cepat, tapi banyak yang lupa kemana tujuannya. Umat Islam makin banyak, tapi seperti buih di lautan, terombang-ambing tanpa kekuatan dan arah. Agama tinggal nama, identitas di KTP, bukan dalam laku dan akhlak. Masjid ramai saat sholat Jumat, tapi kosong di waktu subuh. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Hari ini, yang berpegang teguh serasa menggenggam bara. Teknologi terus melesat, tapi jiwa makin mundur. Dunia makin terkoneksi, tapi hati saling menjauh. Tanah-tanah yang dulu diberkahi, kini dipenuhi darah. Dari Syam hingga Irak, dari Yaman hingga Palestina, api fitnah menyala, tak kenal belas kasihan. Negeri Syam, yang dulu jadi pusat ilmu dan peradaban, hari ini menjadi ladang kehancuran. Bom jatuh di tempat anak-anak bermain, tangis menggantikan azan, rumah jadi puing, masjid jadi debu. Irak, negeri ribuan ulama, kini penuh reruntuhan, diperangi dari dalam dan luar, pecah oleh fitnah yang diwariskan. Yaman, tanah sabar dan iman, tercekik oleh perang saudara, blokade, kelaparan, dan krisis kemanusiaan. Umat Islam menjadi korban di negerinya sendiri. Nabi telah mengabarkan, fitnah akan muncul dari arah timur, dan tempatnya adalah di sana. Tanah yang dulu menyinari dunia, kini dibakar oleh api fitnah yang tak kunjung padam. Dan lihatlah, fitnah itu kini menjalar lebih luas. Negeri bersenjata nuklir saling menuding. India dan Pakistan, dua kekuatan besar di timur, nyaris saling meluncurkan kehancuran. Ledakan mengguncang Kashmir, pesawat tempur terjatuh, rudal melintasi langit, dan ribuan nyawa bergantung pada satu keputusan politik. Dunia menahan napas. Perang bisa meletus kapan saja, dan fitnah itu semakin nyata, semakin dekat. Setelah api fitnah membakar tanah-tanah para nabi, sebuah tanda lain mulai tampak dari balik reruntuhan. Bukan suara senjata, tapi suara air yang perlahan menghilang. Air yang mengalir sejak zaman para nabi akan berhenti. Di dasarnya tersembunyi emas, namun bukan berkah yang muncul, melainkan bencana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sungai Eufrat akan surut hingga terlihat gunung emas. Manusia berebut harta itu, lalu terjadi pembunuhan besar. Setiap 100 orang, 99 terbunuh. Hari ini, Sungai Eufrat mengalami penurunan debit air yang signifikan akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia. Jika emas itu muncul,
Yang digali bukan sekadar tambang, tetapi juga nafsu dan darah. Sebab tidak semua yang berkilau membawa berkah. Terkadang, itu adalah panggilan menuju kehancuran. Dan kini, kita memasuki kegelapan yang lebih dalam. Akan datang masa ketika Ka'bah, tempat paling suci bagi umat Islam, tidak lagi dijaga. Bukan karena hilangnya penjaga, tapi karena hati manusia tak lagi memuliakannya. Hingga akhirnya seorang dari Habasyah, Zulsuwaiqatain, datang menghancurkannya batu demi batu. Itulah saat iman benar-benar tercabut. Islam tinggal nama. Al-Quran masih dibaca, tapi tak lagi diamalkan. Masjid tetap berdiri, tapi hanya sebagai simbol. Hati kosong, raga bergerak, tapi tanpa ruh. Kemurtadan terjadi di mana-mana. Manusia meninggalkan agama, bukan karena paksaan, tapi karena pilihan. Karena dunia dianggap lebih penting dari akhirat. Di tengah kegelapan itu, muncul seorang pemimpin dari Qahtan, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Bukan pembawa cahaya, tapi tanda bahwa ujung zaman kian dekat. Namun saat itu, orang-orang tak lagi tahu arah. Mereka mencari petunjuk, tapi semua jalan tampak sama. Di saat langit masih biru, bumi sudah kehilangan cahayanya. Kaum beriman seperti titik kecil di samudera kegelapan, dan suara kebenaran tenggelam di tengah hiruk-pikuk dunia yang tuli. Setelah kegelapan menyelimuti bumi dan manusia hidup tanpa pegangan, langit pun berbicara. Akan terdengar suara keras dari langit, bukan dari teknologi, bukan dari manusia, tapi dari sisi yang tak terlihat, menggetarkan hati mereka yang masih punya iman. Dalam waktu yang sama, satu demi satu orang mulai mengaku sebagai nabi. Mereka membawa ajaran yang menyimpang, menyesatkan, dan memecah belah. Dunia pun memasuki puncak kekacauan. Perang meletus di mana-mana. Ekonomi runtuh, sistem politik gagal, kepercayaan antar manusia hancur. Lalu datang sebuah peristiwa penting. Seorang pemimpin besar dunia Islam wafat. Dan seperti yang dikabarkan dalam hadis, perselisihan mulai pecah. Antara para pemimpin, antar umat, bahkan dalam keluarga sendiri. Di saat semua arah tertutup gelap dan bumi seakan kehilangan cahaya, ketika fitnah merajalela tanpa batas dan manusia kehilangan arah, akan terbit cahaya. Bukan dari gedung tinggi atau teknologi, tapi dari tempat yang dulu menjadi pusat wahyu, Madinah. Bukan dari kekuatan dunia, tapi dari seseorang yang telah dijanjikan, sosok asing, namun dikenal oleh hati yang bersih. Dia tak datang membawa dunia, tapi membawa kebenaran di tengah kekacauan. Dan ketika dia muncul, sejarah akan menulis bab baru. Namun dunia tak lagi sama. Itulah awal dari akhir yang sesungguhnya. Film ini bukan tentang akhir dunia, tapi tentang peringatan, agar kita tak tertidur dalam zaman yang menggoda dan tetap teguh sampai cahaya itu benar-benar datang.